Jiro lupat kui kita merapat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dakwah Warung Kopi. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, bintang tamu yang istimewa, yang sangat sulit sekali untuk di callingnya. Tidak lain tidak bukan ialah Abang Haikal. Gimana nih Bang? Kabarnya Bang? Biasa. Biasa. Ya, jadi ini Abang Haikal ini beliau apa nih, kita kenalinnya apa nih? Apaan? Orang biasa. Orang biasa. Iya, Ya, iya. orang biasa yang alhamdulillah track recordnya saya tahu bagaimana dia mulai dari dia masuk SMP sampai sekarang. Kelas berapa Bang? 10 lah. Kan baru Oh, iya, lulus. baru lulus ya, kelas 10 ya. Nah, jadi beliau ini baru lulus tahun 2021 ya? Iya. Ya, tahun 2021. Sekarang udah jadi anak SMA selama 6 bulan, 1 semester. Gimana perasaannya jadi anak SMA? Sama aja. Orang online. Oh iya, benar ya. Masih belajar online guys. Ternyata ini siswa apa ya, ibaratnya siswa zaman now ya. Dia lebih cenderung ke teknologi gitu lah. Kalau kita kan udah beda generasi ya. Oke, banyak nih teman-teman netizen nih Bang, mau tahu nih tentang Abang kan. Waktu di angkatannya Abang ya, di SMP sekolah itu kan luar biasa banget kan ya perjuangannya, apalagi angkatan corona ya berarti ya. Lulus karena corona itu gimana sih Bang rasanya gitu? Jadi awal-awal yang tadinya pertemuan belajar tatap muka, tiba-tiba datang corona online tuh gimana Bang rasanya Bang? Ya, kalau pertama mah seneng pastinya. Orang kan belajar di rumah rebahan sambil scroll TikTok. Orang mah kan juga pasti seneng. Tapi lama-lama ya gabut. Tapi kegiatan kayak itu doang. Kan juga sempet tuh guru kayak jarang masuk kelas. Tapi ngasih tugas. Kan bisa gitu. Tapi akhirnya udah mendingan lah pokoknya. Oh, jadi ini benar-benar menyenangkan sekali ya, karena memang saya pribadi belajar online itu waktu masuk kuliah itu benar-benar namanya virtual class Bang. Kalau di kuliah itu namanya virtual class, itu kita nggak bisa lah yang Abang bilang tadi kan, tidur absen doang kan, itu nggak bisa. Kalau kuliah itu dosen benar-benar udah masuk gitu. Itu tuh perlu benar-benar tanggung jawab yang luar biasa gitu. Nah, di sini waktu itu kan menjabat sebagai ketua ya, ketua Rohis ya. Nah, bisa diceritain nggak Bang, kenapa sih, atau awal mulanya atau pada akhirnya gitu memilih Rohis sebagai ruang Abang ekstrakurikuler gitu? Lu kok tawa, jawab Bang. Lu mah. Enggak kan, saya kan awalnya emang dari awal pilih Rohis, tapi itu kayak cuman masuk kegiatan hari Jumat doang. Itu juga orangnya cuman kayak baca tadarus, terus ngobrol cuman gitu-gitu doang kan kegiatannya. Pas kalau hari Jumat kan udah masih kelas 7 tuh. Ikut LDKR, ikut open house. Ya asik-asik aja udah, katanya jalanin aja juga. Temen kan banyak dari kelas 7 tuh pada masuk semua. Banyak yang dari kelas tadi. Kalau kelas 7 kan saya rame. Gitu. Terus saya tapi lebih ngefokusin ke ekskul silat. dua ekskul. Iya, 2 ekskul. Iya, berarti 2 ekskul guys, silat sama Rohis. Nah, terus pada akhirnya memilih Rohis gimana tuh? Ke kelas 8 ya berarti ya, ke pengurusan kelas 8 ya? Pokoknya pas niat balik lagi ke Rohis tuh kelas 7 semester 2 pas deket bulan puasa. Oh gitu. Itu kenapa ya tiba-tiba? Kenapa ya? Pokoknya kalau nggak salah itu angkatan saya tiba-tiba sepi. Oh. Jadi kayak ditagih mulu sama kakak kelas. Oh. Mana nih? Terus kan Bang Raffi itu tahu-tahu dia join sendirian ke 68 sama ini. Nah, tiba-tiba sih di chat sama Bang Raffi. Kal, join dia sini minggu depan hari Sabtu. Nah, pas di situ kondisi saya di keluar silat. Akhirnya saya join, tapi si Raffi malah nggak dateng. Kan ngeselin. Saya pelongo-pelongo doang di situ. Ketemu Kak Hari.
Apaan lagi Ini buat ngebahas? teman-teman jahanam begitu guys, emang guys. Kita ngajak, diajak, dianya nggak datang tuh, yang kayak gitu dibuang ke kali ya. Ya udah kan karena saya nggak kenal siapa-siapa kan dari tiga juga baru masuk. Paling cuma Bang Gidan, Bang Raffi. Ya. Kak Hari juga baru kenal kan. Ya. Saya ajak Rama. Nah, mulai dari situ Rama ajak di Bali, saya ajak Arya, akhirnya rame lah ujung-ujungnya. Oh. Kita pada Bali. Ya itu berarti awal mulanya abang berkarya ya atau berkarir di Royce itu gitu ya bang? Ya. Terus kok bisa jadi ketua sih bang itu? Nih jujur ya saya pribadi juga ngeliat apa ya yang dari tadi kelihatannya senang-senang banget gitu kan abang yang ketakilan banget. Kok bisa jadi ketua Royce bang? Itu gimana bang? Tahu deh. Gak tahu juga nggak ngerti sebenarnya gimana. Lah emang bisa diceritain nggak bang? Pokoknya kan Gimana sih gitu prosesnya gitu? nggak selancar itu lah, pokoknya habis rame itu kan baru Iwan doang, angkotnya masih sepi. Terus naik kelas 8 kayak ada acara tuh bukber, ada acara bukber. Itu baru tuh mulai diajak-ajakin lagi, akhirnya rame. Terus open house. Oh. Sampai akhirnya tuh peci, pas di peci adalah kayak drama-drama. Ya, itu saya tahu lah itu emang manusia-manusia ketika mengadakan acara besar tapi cabut-cabutan yang begitu Nah, ya. harus didramain dulu gitu. Karena ada drama-drama itu langsung kayak pada turun drastis semua. Kayak akhwat pada berkeluar, Iwan berkeluar. Akhirnya karena udah mau deket ganti pengurus kan LDKR. Nah 37 tuh ngebuat kesepakatan sama 38. 37 bilang pokoknya kalau 38 itu Iwannya harus ada 12, akhwatnya harus ada 10. Ya. Nah itu baru pada nyari anggota lagi. Oh, Nah, semua rame di situ. Nah ya udah LDKR gimana ya? Iwan juga sebenarnya nggak ada yang menjadi ketua Rohis kan? Masa? Wah, Iwan 38 nggak ada. seriusan waktu zaman ente dulu Nggak ada. gak ada yang pengen? Jadi kan sebenarnya kan pos gitu. Gak apa-apa ya, lanjut aja. Pos. Jadi tuh Iwan kalau ditanya mau jadi ketua Rohis, yang ngejawab mau jadi ketua Rohis itu biar cepet tuh. Nih, Biar gak dimaki. ya ini emang yang perlu ditabokin generasi kayak begini nih ya. Ya terus pada akhirnya kepilih tuh ente sebagai ketua. Ya, iya. Itu mufakat atau polling? Sepakat. Oh mufakat. Kan itu sempet kayak ditunda-tunda terus. Emang iya? Kan LDKR. Terus mau Aris kan soal paginya itu dipilih kan. Tapi itu nggak jadi, maka Hari bilang suruh buat video dulu yang Iwan. Buat lagi sampai minggu depan. Terus diundur lagi. Oh. Kayak baru deh di ini. Gak tahu tiba-tiba kan 3 kandidat besarnya saya, Rama sama Lutfi. Oh. Iya. Terus gimana perasaannya atau setelah tahu gitu dipilih jadi ketua? Aneh lah. Wah, aneh sih. Ya maksudnya seneng, kaget atau kok aneh sih? Kaget. Kenapa kaget ya? Kan ada Lutfi, ada Arya. Enggak, maksudnya kayak yang lebih bagus tuh ada Lutfi, ada Arya, ada Rama. Kok saya? Lah emang iya apa? Iyalah. Lah emang sekarang gini ya. Menurut ente pribadi ya, ini pertanyaan yang mungkin saya pengen tahu gitu dari asumsi atau opini ente pribadi. Ketua Rohis itu kayak gimana sih sebenarnya? Yang kayak gimana gitu? Sebenarnya yang harusnya ideal ya, ketua Rohis ideal tuh yang sebenarnya kayak gimana sih? Kayak Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, nggak maksudnya. Masa kan tadi kan ente bilang kalau misalkan kan masih ada Lutfi, masih ada Rama. Kenapa nggak ente gitu? Karena memang kan setahu saya ya, kita kan mufakat itu kan memilih ketua yang terbaik lah, pribadi yang terbaik yang akhirnya jadi ketua kan. Nah itu kenapa ente bisa berpikir diri ente itu tidak lebih baik dari mereka itu, dari si Rama, dari si Lutfi gitu? kan apa sebelum seleksi kan ada tes wawancara tuh. Tes. Ya. Berapa kali sholat? Ya, Mulai ya. baca itu sampai pernah pacaran. Nah, itu kan
saya tuh jauh banget, sholat aja jarang. Jangan digoyang ya. Oh iya, Kameranya. Oke, terus kayak sholat aja jarang. Maksudnya tuh kayak masih banyak yang lebih di atas lah, baju korannya lebih tinggi, masih jauh. Kayak Abdul gitu kan, tiap hari Arya. Ya udah pakai apa gua. Oh, berarti ketika dipilih itu apakah sholatnya menjadi lebih baik atau malah makin buruk? Baik sih. Jadi lebih baik. Berarti bersyukur dong akhirnya dipilih jadi ketua. Iya. Nah, terus kalau nih kita flashback ya, karena memang kan Abang Haikal ini kan udah jadi alumni ya, udah lulus lah dari ranah SMP, sekarang kan masuk ke SMA kan. Kalau memang saya mau tanya pribadi nih, kalau memang dulu bukan ente yang jadi ketua Rohis, itu yang ente lakuin apaan? Apakah bertahan di Rohis, tetap ngikutin program-programnya atau cabut entah kemana? Sebenarnya kalau nggak ada keturis juga tetap jalan sih. Alasannya? Kayak apa ya? Kalau selama saya jadi keturis tuh kayak Bukan jadi anggota, kalau misalkan jadi anggota. Misalkan nggak kepilih. iya tetap aja tetap jalan semua. Sama aja Enggak, kayak gitu ente kemana? Oh tetap ke Rohis. Alasannya? Kan nggak dipilih jadi ketua. Ya emang harus jadi ketua buat masuk Rohis? Ya, Lah, lah ente bukan ente digila jabatan ya? lah. Kok ketawa kan nanya? Mana ada? Orang saya dibilang saya itu enggak. Apa orang saya pernah bilang kan sama Kak Hani, nggak dapat jabatan juga nggak apa-apa. Oh berarti pada akhirnya memilih Rohis ini karena dari hati sendiri gitu? Ya, iya karena ya udah Rohis ya Rohis aja, nggak usah mikirin jabatan. Oh ya, ini pribadi yang luar biasa ya dari abang kita, karena memang kebanyakan orang-orang itu gila jabatan bang, gila ataupun haus akan tahta ya, karena Rohis gak ada duitnya. Bukan, maksudnya jadi ketua Rohis itu nggak ada duitnya gitu, nggak ada bayarannya, jadi banyak yang nggak mau gitu. Apa kita next time yang mau jadi ketua kita bayar aja? Oh ya udah saya balik lagi. Kok begitu loh? Dasar ini sifat manusia begini teman-teman semua. Jadi kalau soal duit cepat dia pengen lagi, tapi soal tanggung jawab akhirat pada lempar-lemparan. Padahal kan dia tahu kalau misalkan kepemimpinan orang itu kan akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat. Giliran duitnya mau, giliran tanggung jawabnya nggak mau, ya kan? Gimana? Oke, lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Jadi ini kan dengar kabar juga kan di angkatan ente waktu dulu ya, waktu zaman SMP kan angkatan sekolah ya, bukan angkatan Rohisnya. Generasinya juga apa ya, dibilang barbar juga nggak begitu barbar, karena memang beda jauh lah dengan generasi saya dulu. Generasi saya dulu kalau nggak salah tawuran aja ya tawuran gitu, anak SMP tawuran gitu. Kalau sekarang kan tawurannya online kan, buka aplikasi game, main tawuran di game kayak gitu kan, toxic di game. Ada lah, Baru tahu. kan kayak gitu. Nah, jadi menurut abang sendiri nih, kebayang nggak sih kalau misalkan suatu wadah seperti Rohis ini di sebuah sekolah itu nggak ada gitu, nggak ada Rohis itu gimana bang? Jawab aja sih bang, ada aja. Kalau misalkan ya kebayang nggak sih gitu, coba Rohis gitu atau kegiatan keagamaan lah di dalam suatu instansi sekolah nggak ada gitu, kebayang nggak sih? Nggak ada akhlak. Apanya? Orang-orangnya. Kenapa nggak ada akhlak? Kan ada pelajaran agama. Pelajaran agama itu cuma materi doang. Emang iya pak? Kayak kita misalkan apa hikmah yang kita dapat ambil, misalkan dapat cerita Isra Mi'raj, terus dapat soal, hikmah yang kita dapat kita ambil, ya cuma dapat materi kayak gitu doang, kan nggak diterapin, kayak hanya menyeluruh gitu doang. Emang zaman sekarang gitu sekolah? Karena emang kebanyakan gitu. Luar biasa nih guys, memang ini langsung ya dari saksi hidup ya yang masih sekolah zaman sekarang nih ya. Soalnya kan saya juga ngerasanya gitu. Iya kan, namanya juga masih sekolah. Nah, ya kan kalau saya dulu jujur, saya dulu sekolah, ya nggak tahu ya, mungkin zaman saya sekolah dulu masih bayar ya, masih
masih bayar, masih ada SPP-nya, dan ya namanya guru tuh benar-benar ya guru gitu, dalam artian orang tua kedua. Nah, orang tua kedua di sini mereka pertama hafal. Ini lagi cerita ya, generasi saya ya. Di zaman saya dulu sekolah, orang tua kedua itu yang mereka hafal bagaimana anak-anak muridnya gitu, dari si A, si B, si C, hafal mulai dari bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana emosionalnya. Nah, sehingga kita ya, bentukan angkatan saya ya, kita di generasi zaman dulu tuh benar-benar menjadi ataupun dibentuk karakternya gitu. Kalau memang kedepannya itu kehidupan keras. Nah, kalau memang seperti yang Abang Haikal bilang tadi, yang katanya ya cuma materi doang, kayak misalkan materinya akhlakul karimah lah ya contohnya. Akhlakul karimah materinya cuma sebatas ya udah materi doang, akhlak ya udah tentang berbuat baik, tentang menolong gitu doang, itu menjadi tanda tanya besar. Ya, menjadi tanda tanya besar. Sebenarnya ya lu sekolah buat ngapain gitu. Kok ketawa, bener gak sih? Iya. Iyalah, sekolah buat ngapain gitu, kalau memang pada akhirnya cuma datang duduk apa ya ibaratnya dengerin materi doang kan kayak gitu. Tapi ya semoga nggak semua lah ya, nggak semua sekolah kayak gitu, cuma beberapa sekolah doang yang pada akhirnya banyak muridnya gitu yang nggak mengerti makna pendidikan kayak gitu. Oke, selanjutnya nih Bang ya, mungkin buat teman-teman ya, teman-teman DWK ya, teman-teman dakwah warung kopi, ada nggak sih gitu dari Abang sendiri yang kan sekarang kan berarti kan SMA ya, dari SMA itu biar teman-teman semua yang nonton ini nih dapat satu pelajaran gitu dari perjalanan Abang kan yang tadinya mungkin dari silat, terus rohis, akhirnya meninggalkan silat. Akhirnya itu menurut saya pribadi ya Bang ya, itu suatu hidayah yang luar biasa lah. Tadi yang Abang bilang juga, ya walaupun saya nggak dapat jabatan Kak, saya bakalan ikut rohis gitu. Nah itu kan suatu menurut saya nikmat lah, nikmat iman yang luar biasa gitu, yang Abang dapetin, yang bukan karena rohisnya gitu, tapi karena memang ada dorongan teman-teman atau ada apa ya, hidayah yang tiba-tiba masuk ke hati kan gitu kan, kita nggak tahu. Apalagi tadi Abang bilang sendiri kan, kok bisa gitu saya jadi ketua sih Kak, padahal saya sholat aja jarang kan, terus puasa aja, baca Quran ya bukan puasa ya, puasa sunnah pasti jarang juga kan, karena apa ya, kalau puasa sunnah itu kan orang-orang kan ya jangankan puasa gitu, sholat yang sunnah aja kayak duha, tahajud aja jarang kan gitu. Nah terus selanjutnya nih, tadi balik lagi yang ke tadi yang Abang bilang, adanya perubahan di dalam diri Abang gitu, dari mulai yang tadinya kurang baik lah ya dalam berbuat ya, dalam berakhlak, akhirnya setelah masuk rohis ataupun diamanahkan menjadi ketua rohis itu mendapatkan pribadi yang lebih baik. Itu ada nggak sih pesan gitu untuk teman-teman semua nih, gimana Bang? Ya pesan misalkan ya biar gimana gitu, biar ibaratnya hidayah itu dikejar atau apa gitu kan, karena memang kan gini ya Bang, mungkin saya bukan pemilik dari generasi zaman now kan, karena memang kan milenial itu kan milik Abang nih, generasi sekarang kan, generasi Z ya, Gen Z ya kalau nggak salah ya, generasi Z. Nah itu Abang yang tahu bagaimana generasi sekarang gitu. Nah dari pengalaman Abang lah, dari zaman Abang sekolah di SMP sampai hari ini Abang menjadi lebih baik, itu gimana sih tipsnya gitu, atau ada nggak sih saran-sarannya kayak gitu? Apa ya? Jadi nggak kasih saran aja lu, amat sih kan? Gak tahu, bener kayak apa? Apa? Sebenarnya tuh kalau misalkan mikir kewajibannya aja, ngerti gak? Pelan-pelan. Ya nggak tahu sih tuh yang punya kopi ini, kok gimana ya? Kan dari wajib, kan kalau dari ibadah itu dari yang mulai dari yang kecil-kecil aja dulu lah. Dari pertama tuh
berbuat baik. Kalau saya mikirnya berbuat baik dulu, berbuat baik terus? orang lain. Baru itu yang kewajib-wajibnya. Ya kayak gitu, pelan-pelan aja, tapi nggak usah. Ya pelan-pelan diapain bang? Lu pelan-pelan diapain? Lu ngomong yang benar. Gak tahu sih saran. Ah, Gak tahu sih sarannya gimana. Sekarang emang kayak tiba-tiba ngerasa kok gue pengen sholat nih, apa gue kurang nih di sini sholat buat ini. Ya udah gue sholat. Itu kayak Terus? gue kurang nih puasa, pengen puasa Senin Kamis. Ya udah jalanin aja. Kalau emang ini pasti mikir lah hal-hal yang sebelumnya yang belum pernah gue lakuin tapi pernah gue lakuin. oh, Ngerti ya? Ya, jadi kayak gitu ya, pemirsa, teman-teman netizen, gituin aja lah, ngerti nggak ya? Iya, misalnya Ya. kayak gini nih, misalkan Nah, kenapa? hari Senin sholat 5 waktu. Ah, Terus besoknya hari Selasa kayak ada rasa nggak bisa sholat 5 waktu. Entah itu Terus? misalkan subuh nggak kebangun. Ah. Pikir aja kemarin udah 5 waktu, masa sekarang enggak? Oh, ya jadi intinya yang sudah pernah dikerjakan harusnya istiqomahkan gitu. Jadi kayak gitu kan. Kok gitu sih ini? Iya gitu, iya gitu. Kan saya bilang ini bintang tamu luar biasa banget ini. Ngomong sama dia perlu IQ-nya direndahkan Kayak sekali. gitu. Kok gitu? Ya iyalah. Ya terakhir lah mungkin nggak lama lagi kita juga di sini. Pertanyaan yang mungkin menjadi penting ya bagi teman-teman semua. Apakah perubahannya ya ataupun menjadi lebih baiknya abang ini karena memang abang jadi ketua Rois, jadi wah karena gue ketua gue harus jadi lebih baik, ada dorongan seperti itu atau memang kalau nggak jadi ketua pun bakalan jadi baik, gimana bang? Sebenarnya kalau nggak jadi ketua juga bakal jadi lebih baik sih. Alasannya? Terus itu sebelum dari ketua kan tes wawancara, pas tes wawancara itu kayak masih jelek. Tapi beberapa kayak kemudian tiba-tiba kayak gila, yang lain udah ini semua. Tapi kayak saya masih bolong. Oh Terus ya. kayak ngerasa mulai benerin diri lah Ya berarti pelan-pelan. ini satu apa ya? Satu cara juga ya bang ya. Berarti kita harus menemukan teman-teman yang baik ya. Seperti orang bilang ketika kita berteman dengan pedagang ikan ya, itu kita akan kebagian bau amisnya kan. Tapi ketika kita berteman ya ataupun bergaul dengan pedagang minyak wangi, kita akan tercium wanginya juga kan, harum wanginya gitu. Nah di sini Tapi saya tetap apa? main, maksudnya kan kayak gak selalu sama orang-orang yang kayak anak Roy. Kayak Ah masa? sama yang begitu-gitu juga Bu, sering. anak-anak nongkrongan juga banyak temen ya. Banyak, lagi SMA. Luar biasa. Tapi nih tentang teman-teman di SMA, ente jangan-jangan balik lagi nih ke zaman jahiliyah nih. Sholat jarang lagi ya, gara-gara udah nggak Rois lagi. Gimana? Sekolah di mana? Hah? Sekolah di mana? Masa ngaruhnya dari Royce dong? Tetap biasa aja sih. Oke, Kan jadi- dari udah pas dari ketua juga masih tetap main sama anak nongkrong. Oh Jadi udah biasa aja. Ya jadi intinya ketika kita sudah apa ya memilih ya ataupun mengistiqomahkan hati kita untuk melangkah gitu ya, melangkah di jalan yang baik, itu berarti ya disitulah kita berjalan gitu, meskipun ada di lingkungan yang kayak gimana ya syukur-syukur teman kita akan yang keajak gitu kan. Ya. Nah, tapi besar resiko juga kita yang keajak gitu. Bener nggak? Benar. Lu mah benar-benar doang, ini bintang tamu kayak begini ajak ngobrolnya kebanyakan makan mecin apa ya? Mantuk, emang malam nggak tidur? Tidur jam 4 nonton bola. Bola apaan? Barca Atletico kalah. Emang suka bola apa? Dari dulu juga suka bola. Kenapa ya orang kadang bingung juga ya nonton bola satu direbutin ber-12 ya, berdua empat ya. Cewek direbutin satu angkatan. Siapa? Kan ada. Lu mah cewek satu rebutin satu angkatan. Cewek banyak, nggak usah nyari satu angkatan direbutin. Saya enggak. Ah, Katan orang maksudnya. PA dasar kagak mungkin kalau nggak ngerebutin juga. Enggak.
Oke, jadi udah lumayan lama juga ya kita ya ngobrol. Terakhir nih ya, terakhir lah untuk menutup. Pesan dong buat temen-temen atau sahabat DWK, ada nggak yang ingin disampaikan gitu? Enjoy proses tapi nasty say. So banget bahasa Inggris. Udah deh, aku pulang. Dia jangan pakai bahasa Inggris. Ya apa? Ya, apaan artinya? Sebutin. Nikmatin proses, terus jalanin hari dengan happy aja, biar senang setiap hari, gak usah stres gitu. Jadi itu ya teman-teman semua, terima kasih buat Bang Haikal atas waktunya. Nih jauh-jauh dari ujung kulon ya, rumahnya di mana sih? Jerman lah. Jerman. Oh, ini mau ketemu Ragil loh di Jerman. Di Cempaka Indah ya, nggak jauh lah dari lokasi kita nih. Jauh. Emang jauh apa Cempaka Indah? Lumayan. Daerah mana sih? Berbatu. Oh, situ belakang Berbatu ya. Jadi ya semoga obrolan kita nggak jelas ini bisa menjadi satu apa ya, diambil hikmahnya aja teman-teman semua, karena memang kenapa saya mengajak Bang Haikal ini dalam diskusi kita, obrolan kita ini, karena memang yang tadi teman-teman bisa dengar di rekamannya, Bang Haikal ini salah satu orang yang alhamdulillah Allah berikan gitu, Allah bukakan pintu hatinya hidayah yang luar biasa gitu. Karena memang mungkin kalau memang dulu ya, atau jika dulu Bang Haikal ini nggak bertemu ataupun nggak mengenal Rohis, ataupun ya kita wallahu alam lah, kita nggak tahu juga, mungkin di SMA ataupun di tempat kuliahnya beliau akan mendapatkan hidayah Allah, tapi di SMP-nya itu dia mendapatkan hidayah Allah sehingga menjadikan pribadinya itu lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih Bang Haikal, jaga berdiri baik-baik ya, jangan nakal di SMA ya. Dan saya harap bisa membuat video selanjutnya ini, karena memang masih banyak yang asik dikorek nih dari Bang Haikal nih ya. Iya, tenang aja, masih banyak kita. Ini kan baru satu video, nanti ada video yang lain. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan cantik, obrolan ganteng dakwah warung kopi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share videonya jika memang dirasa bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa next video. Oke?